warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Carini. Saya dari kelas PAI 4D, NIM saya 1911090. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Kami dari kelompok 3 yang berjudul Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Pembelajaran Akidah Akhlak, yang beranggotakan dengan permateri pertama yang bernama Nila Ayunda Rahmani yang akan membahas tentang definisi media pembelajaran PAI, dan permateri kedua dengan saya sendiri yang akan membahas tentang macam-macam media pembelajaran PAI dan referensinya. Baiklah, bagi teman-teman yang belum menonton video dari permateri pertama, harap ditonton karena untuk lebih mudah menyimak dalam video pemateri kedua. Baiklah, mari kita ke video selanjutnya. Baiklah, kita di sini akan membahas tentang macam-macam media pembelajaran PAI. Yang mana yang terlebih dahulu kita bahas itu adalah pengertiannya. Pengertian dari media pembelajaran itu apa sih? Sebenarnya pengertiannya itu adalah sarana untuk menunjang berlangsungnya proses pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Jadi adanya media ini untuk membantu para pendidik atau para peserta didik dalam memberikan materi atau dalam pemahaman materinya. Nah, dalam media pembelajaran itu ada banyak sekali pengelompokannya. Yang pertama itu yang akan saya bahas itu adalah media grafis. Nah, media grafis ini adalah salah satu visual yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi ke penerima informasi. Nah, media grafis ini mempunyai kelebihan yang mana dapat memikat perhatian, memperjelas pesan, dan mengilustrasikan pesan juga. Nah, di dalam media grafis ini ada banyak juga pengelompokannya. Yang pertama yang akan saya bahas itu adalah bagan. Baiklah, untuk bagan itu juga banyak jenisnya ya. Yang pertama itu ada bagan pohon, yang kedua itu ada bagan tertutup, yang ketiga itu ada bagan arus, dan yang keempat itu ada bagan garis waktu. Yang akan saya bahas yang pertama kali adalah bagan pohon. Nah, bagan pohon ini menggambarkan sebuah pohon yang terdiri dari akar, batang, dan dahan, ranting, dan beserta daun-daunnya. Nah, bagan pohon ini cocok diterapkan dalam mata pembelajaran pendidikan agama Islam yang membahas tentang silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Di sini, kalau kita menggunakan bagan ini tentunya akan memudahkan para guru atau para murid untuk mengetahui silsilah dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua itu ada bagan tertutup. Bagan tertutup itu dapat memberikan informasi kepada peserta didik secara bertahap. Misalnya ya, bagan tertutup itu kita membuat tentang rukun Islam ada 5. Nah, yang 2-nya itu terlihat, yang 3-nya itu informasinya itu tertutup. Nah, kita akan menyuruh peserta didik untuk menebak yang bagannya itu tertutup. Nah, begitulah contoh dari bagan tertutup. Yang ketiga itu ada bagan arus. Kalau bagan arus ini menggambarkan suatu proses atau memperbarui hubungan kerja antara bagian-bagian tertentu. Bagan arus itu dapat digunakan untuk mengilustrasikan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keempat itu ada bagan garis waktu, yang mana bagan garis waktu ini dapat menggambarkan hubungan antara peristiwa dengan waktu kejadian. Dalam pembelajarannya, bagan ini dapat digunakan dalam mempelajari peristiwa-peristiwa penting perkembangan Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW ke zaman Khulafaur Rasyidin dan periodisasi lainnya. Nah, itu saja macam-macam atau jenis-jenis dari bagan. Kita akan berlanjut pada gambar atau foto. Gambar dan foto ini pada umumnya paling sering digunakan ya. Kelebihannya itu adalah memiliki sifat yang konkret, dapat mengatasi ruang dan waktu, dan mudah didapat dengan biaya yang relatif murah dan juga mudah digunakan oleh guru. Jadi media gambar atau foto ini juga dapat kita jadikan media pembelajaran, yaitu berupa untuk mengenal
para tokoh-tokoh muslimin dan muslimah, juga bisa mengenal atau bisa dijadikan gambar foto gerakan sholat atau gerakan berwudu. Nah, yang ketiga itu ada sketsa. Kalau sketsa ini bentuk gambar konsep sederhana dan tidak rinci ya. Sketsa berguna menarik perhatian peserta didik ketika penyampaian materinya. Sketsa ini dapat kita gunakan atau dapat kita jadikan media pembelajaran pada mata pelajaran pembuatan huruf hijaiyah. Nah, yang keempat itu ada diagram. Diagram adalah gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol. Diagram ini dapat digunakan untuk melafalkan huruf-huruf Al-Quran. Nah, yang kelima itu ada grafik. Grafik adalah media visual yang dibuat dari titik-titik atau gambar dengan menggunakan prinsip matematika. Kelebihan dari media grafik ini adalah lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. Nah, jadi media grafik ini ada banyak macamnya ya. Ada media grafik garis, ada media grafik lingkaran, ada media grafik batang, ada grafik simbol. Nah, untuk grafik ini dapat digunakan pada materi pembelajaran penghitungan kenaikan haji untuk setiap tahunnya. Oke, yang keenam itu ada papan flanel. Jadi papan flanel ini adalah merupakan media grafis yang efektif untuk menyajikan pesan-pesan tertentu kepada sasaran atau sasaran tertentu pula. Jadi saya rasa papan flanel ini mudah atau bisa digunakan untuk semua materi pelajaran, tergantung gurunya mau memilih atau tidak. Nah, yang selanjutnya itu ada poster. Poster adalah gabungan atau gabungan antara gambar dengan tulisan. Untuk poster ini baiknya digunakan pada materi seperti keteladanan para nabi atau kata-kata mutiara atau perilaku terpuji. Nah, untuk itu sangat bagus menggunakan media poster ini. Yang terakhir tentang media visual ini adalah komik. Komik ini sangat banyak digemari oleh para peserta didik ya, baik maupun tingkatannya, tidak memandang tingkatan saya rasa. Nah, untuk komik ini tuh bisa dijadikan media pembelajaran pada materi pembelajaran, misalnya tentang sejarah-sejarah atau kisah para rasul atau tentang perilaku terpuji, sangat bisa digunakan menggunakan media komik. Nah, yang kedua itu ada media audio. Media audio ini merupakan erat kaitannya dengan pendengaran ya. Informasi dituangkan dalam lambang auditif baik berupa verbal maupun non-verbal. Dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi yang dapat menggunakan media audio ini adalah mungkin murotal Al-Quran, pembelajaran hadis, dan lainnya. Nah, media audio ini terdiri dari dua macam ya, yaitu ada radio dan yang kedua ada laboratorium bahasa. Untuk radio ini kita ketahui untuk zaman sekarang mungkin sudah jarang digunakan oleh para pendidik karena ya sudah ada gantinya yang lebih canggih, yaitu mungkin menggunakan handphone. Jadi radio ini kelemahannya itu banyak sekali ya. Yang pertama itu karena radio ini sifatnya terprogram, jadi kita tidak bisa misalnya mendengarkan murotal Al-Quran itu sesuai dengan waktu yang kita inginkan, tetapi kita harus menunggu waktu yang telah ditentukan oleh program tersebut. Nah, yang kedua itu kelemahannya itu ya mungkin sudah jarang mereka menggunakan radio, sehingga yang mana siswa bila menggunakan radio semangatnya mungkin juga berkurang karena mereka juga lebih menginginkan menggunakan handphone daripada radio. Nah, yang kedua itu ada laboratorium bahasa. Untuk laboratorium bahasa kita ketahui bahwa setiap masuk laboratorium bahasa itu sudah ada disediakan earphone. Earphone ini dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran yang mana nanti para tenaga pendidik itu misalnya dalam pembelajaran bahasa Arab untuk memberikan atau untuk mengeja terlebih dahulu misalnya kosakata bahasa Arab. Nah, nanti para siswa itu akan mendengar dari apa yang telah direkam oleh sang guru dan mereka juga akan melafalkan apa yang telah mereka dengar.
Nah, itu saja macam-macam dari media audio. Yang ketiga itu ada media proyeksi diam. Media proyeksi adalah media yang prinsipnya hampir sama dengan media grafis, tetapi dalam media proyeksi diam ini informasi yang disampaikan itu melalui proyektor atau dapat dilihat oleh atau ya mudah dilihat oleh peserta didik ya. Contohnya itu misalnya OHP, televisi, slide, proyektor, dan masih banyak lainnya. Nah, saya rasa untuk media proyeksi diam ini bisa digunakan dalam semua materi pelajaran ya. Tergantung gurunya mau apa yang ingin digunakan, mau seberapa kreatifnya guru tersebut dalam memaparkan materi. Jadi itu tergantung dari gurunya masing-masing. Nah, yang selanjutnya itu ada media kinestik. Media kinestik ini yaitu berupa media penggunaan dan fungsinya memerlukan sentuhan antara tenaga pendidik dan peserta pendidik. Jadi, media kinestik ini ada dua macam, yaitu dramatisi dan demonstrasi. Kalau dramatisi ini yang banyak terlibat itu adalah peserta didiknya. Misalnya ya, contohnya dalam membuat drama tentang sejarah Umar bin Khattab misalnya, atau sejarah tentang Abbasiyah. Nah, itu bisa saja ditampilkan. Yang kedua itu ada demonstrasi. Kalau demonstrasi ini yang banyak terlibat itu adalah gurunya itu sendiri. Yang mana misalnya dalam pembelajaran gerakan berwudu atau gerakan sholat atau cara berwudu ya. Untuk cara berwudu itu bisa guru contohkan terlebih dahulu, lalu selanjutnya baru muridnya untuk mempraktekkan apa yang telah dicontohkan oleh sang guru. Terakhir itu adalah media bahan cetak. Media bahan cetak ini merupakan visual yang pembuatannya itu melalui proses pencetakan atau offset. Nah, jadi media cetak ini terdiri dari buku teks, modul, dan bahan pengajaran terprogram. Kalau buku teks itu sudah sering digunakan ya oleh para sekolah atau para tenaga pendidik, dan buku teks itu mungkin jadi media pertama yang mereka gunakan. Dan nah, selanjutnya itu ada modul. Kalau modul ini cenderung untuk ke tenaga pendidik ya, seperti tata cara dalam pengajaran untuk kedepannya atau kata kunci dari pertanyaan-pertanyaan jawaban dari buku teks. Nah, yang ketiga itu ada bahan pengajaran terprogram. Untuk itu bahan pengajaran terprogram ini adalah sifatnya individual ya, hampir sama dengan modul, tetapi disusun dengan topik-topik kecil untuk setiap bingkai atau bahasanya. Nah, kelebihan dari menggunakan media cetak ini antara lain dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. Yang kedua itu, pesan atau informasi dapat dipelajari oleh siswa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang ketiga itu dapat dipelajari kapan dan di mana saja karena mudah untuk dibawa. Untuk kelemahannya itu ya tentu saja kalau bahan atau kalau bukunya itu tebal, cenderung peserta didik juga akan malas untuk membaca. Yang kedua itu buku ini biasanya dia kalau bahannya tidak terlalu bagus mungkin akan dengan jangka waktu yang lama akan mudah rusak dan mudah sobek, sehingga kalau sudah sobek ya rasa ingin kita membaca itu mungkin sudah mulai berkurang. Itu saja pemaparan dari saya. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah bahwa media itu terdiri dari media grafis, media audio, media kinestik, dan media bahan cetak yang digunakan untuk pembelajaran pendidikan agama Islam pada pembelajaran akidah akhlak. Dan untuk pembelajaran lainnya saya rasa itu bisa digunakan semuanya. Itulah pembahasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah atau pembahasan yang kurang menarik, saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.